kasih. Pada pagi hari ini kami anak remaja berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan, memuji nama-Mu dan melayani-Mu. Sekarang mohon supaya Roh Kudus memimpin dan memberikan kami fokus untuk mendengarkan dan juga kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pada suatu kali murid-murid Tuhan Yesus mereka saling bertengkar di antara diri. Yang mereka pertengkarkan adalah siapa yang paling besar di antara mereka, paling hebat, paling penting, paling berkuasa. Dan nanti kalau Tuhan akan datang kembali sebagai Raja, siapa yang akan memiliki posisi paling mulia, paling tinggi? Siapa yang terdepan di antara mereka? Yang satu bilang, aku. Yang lain bilang apa? Yang lain bilang aku juga. Gak ada yang bilang kamu. Mereka semua bilang apa? Aku yang terbesar. Tidak. Aku yang terbesar. Tidak. Aku yang terbesar. Jadi mereka bertengkar di antara mereka. Ada yang bilang, saya yang paling tua. Ada yang bilang, saya yang paling ganteng. Ada yang bilang, saya yang paling kuat. Ada yang bilang, saya yang bicaranya paling lancar. Mungkin ada yang mengedepankan kemampuan masing-masing. Pernah nggak kalian semua mendengar ada orang menyombongkan diri? Nih saya bisa, nih saya hebat, nih saya mampu begini. Lihat dong saya, puji dong saya, tepuk tangan dong untuk saya. Pernah mendengar seperti itu? Mungkin nggak ngomongnya persis seperti itu, tapi maksud dalam hatinya begitu, karena kalau kamu tidak puji dia, nanti dia marah. Nah, kalau kamu nggak tepuk tangan atau tepuk tangannya cuma gitu doang, nanti dia nggak senang dia. Jadi artinya dalam hati sebenarnya dia mau dipuji. Sebenarnya dia menganggap diri penting, dia menganggap diri hebat. Nah, sambil murid-murid Tuhan Yesus saling bertengkar di antara mereka, Tuhan Yesus datang. Dan sebenarnya Tuhan Yesus dari jauh sudah tahu apa yang mereka peributkan. Nah, walaupun Tuhan Yesus dari jauh, Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus sengaja datang. Mereka lihat Tuhan Yesus datang. Wih, guru datang. Mereka langsung rebutan. Saya yang mau duluan menyambut Tuhan Yesus. Saya paling depan. Ayo kita baris. Kalau misalnya guru datang gitu kan, terus anak-anak mulai baris. Oh, semuanya mau yang paling depan. Semuanya mau di depan Tuhan Yesus. Semuanya mau yang menyambut Tuhan Yesus. Guru, kata mereka. Nah, karena kalau mereka yang paling duluan, artinya mereka yang paling besar. Lalu mereka tanya sama Tuhan Yesus, Guru, siapakah di antara kami ini yang paling besar? Siapa yang paling penting, Guru? Saya kan. Bukan, Guru. Saya kan. Wah, semuanya menunjuk dirinya sendiri dan bilang dia yang paling penting, dia yang paling besar. Tuhan Yesus melihat ke sekeliling mereka. Dan bukan cuma murid-murid saja di situ pada waktu itu, ada orang-orang lain juga. Dan mereka melihat, loh, kok murid-murid Tuhan Yesus malah saling bertengkar di antara diri mereka sendiri? Kok mereka malah meributkan siapa yang paling besar? Tuhan Yesus melihat mereka. Apakah Tuhan Yesus menunjuk salah satu dari mereka sebagai yang terbesar? Enggak. Tuhan Yesus hanya melihat mereka. Tuhan Yesus tersenyum kecil. Lalu Tuhan Yesus lihat-lihat lagi. Siapa yang Tuhan cari? Oh, tuh bukan yang paling depan. Tuhan mencari saya, yang di belakang mulai maju ke depan. Saya kan Tuhan. Oh, saya yang dicari Tuhan itu. Tapi Tuhan Yesus matanya lewat. Enggak, tidak berhenti di dia. Tuhan Yesus menganggap saya kan. Mata Tuhan Yesus akhirnya berhenti pada seorang anak kecil. Dan Tuhan Yesus mengambil anak kecil itu, lalu kemudian membawanya ke tengah-tengah mereka dan menempatkannya di samping Tuhan Yesus. Siapa
yang bisa berada di samping Tuhan Yesus? Itu yang paling besar. Itu yang paling penting, karena di samping Tuhan Yesus itu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kok anak kecil? Harusnya saya di situ. Lalu mereka bertanya-tanya di dalam diri mereka sendiri, kenapa Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil lalu kemudian menaruhnya di sampingnya? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, masuk saja pun tidak bisa. Mau jadi yang paling kecil, harus masuk dulu. Nah, Tuhan Yesus bilang harus bertobat. Bertobat. Dan itu Tuhan Yesus tujukan kepada orang banyak. Kalau kalian tidak bertobat dari dosa dan menjadi sama seperti anak kecil, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena rupanya untuk masuk kerajaan surga itu bukanlah kamu besar di dunia, bukanlah kamu kaya, bukan kamu berpendidikan, bukan kamu hebat dan lain-lain. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus bertobat dan percaya. Sama seperti anak kecil itu, karena rupanya Tuhan Yesus lagi mencari di antara mereka. Tuhan mencari siapa yang percaya kepada Dia. Dan ternyata anak kecil ini percaya. Anak kecil ini melihat Tuhan Yesus dan mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, bahkan mengikuti Tuhan Yesus. Kami ingat ada anak kecil yang pernah mengikuti Tuhan Yesus ke padang gurun, bahkan hanya membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Karena rupanya anak-anak mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, lalu kemudian percaya kepada yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus yang bilang, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga itu akan diberikan kepada anak-anak, yaitu mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu siapa yang terbesar? Kenapa Tuhan Yesus mengambil anak kecil ini lalu menempatkannya di samping Tuhan Yesus? Kenapa dia yang terbesar? Tuhan Yesus mau mengajarkan satu hal lagi. Justru orang yang tidak meninggikan diri, dia itu yang akan Tuhan tinggikan. Orang yang meninggikan diri, itu justru akan direndahkan oleh Tuhan. Yang menyombongkan diri, saya punya uang, saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, badan saya besar, tubuhku kuat karena apa? Iklannya saya lupa. Ya. Tubuhku kuat karena minum susu bendera. Susu bendera. Ya. Enggak, bukan itu yang akan menjadi tinggi. Yang menjadi tinggi adalah yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu bukan rendah kecil makin rendah gitu. Bukan. Ya. Rendah hati itu adalah tidak menganggap diri hebat. Ya. Tidak menganggap diri hebat. Walaupun dia sebenarnya punya banyak pencapaian, walaupun sebenarnya dia sukses, tetapi sebenarnya suksesnya itu adalah dikaruniai oleh Tuhan. Dia itu seperti kura-kura. Kura-kura seberapa cepat sih larinya? Nggak begitu cepat ya. Ada suatu lukisan. Lukisan itu judulnya adalah kura-kura di atas tiang pagar. Kura-kura di atas tiang pagar. Ini lukisan. Dan ketika orang lihat itu, orang bertanya-tanya, kok ada kura-kura bisa? Nah ini kayak ini tiang pagar gitu, cuma nggak segede gini, cuma tiang begini saja. Lalu ada kura-kura di atasnya. Kalau kamu melihat seekor kura-kura ada di atas tiang begitu, maka kamu pasti tahu ada yang membantu dia naik di situ. Benar nggak? Bisa nggak kura-kura itu naik ke atas sendiri?
Ya. Kecuali dia kura-kura ninja. Nggak bisa. Berarti kalau kura-kura itu mau naik sampai ke atas, dia harus dibantu. Jadi siapapun yang punya kehebatan, siapapun yang punya keahlian, itu pasti Tuhan membantu, memberkati dia dan mengangkat dia. Masih beranikah orang yang demikian membanggakan dirinya? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dia merasa, wah saya pantas dipuji. Karena bukan dia yang pantas dipuji, Tuhan yang pantas dipuji. Jadi barang siapa yang meninggikan diri, justru dia yang bakalan terjatuh. Sudah banyak sekali. Ini ada Thomas Jefferson, dia bilang apa? Kalau seseorang mengangkat mukanya, maka dia akan tersandung. Kenapa? Karena kalau dia begini, dia nggak melihat yang di bawah kan. Kalau mukanya ngangkat gini, oh jalannya, kemudian dia tiba-tiba tersandung karena yang di bawah nggak kelihatan. Siapa yang tinggi hati, yang menganggap dirinya hebat, sebentar lagi dia akan tersandung. Sebentar lagi. Hati-hati. Oh, murid-muridnya langsung merasa malu. Siapa tadi yang bilang dia hebat? Udah gak berani sekarang. Nah, siapa yang tadi bilang dia paling tua? Malu. Kenapa? Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Justru siapa yang menjadi seperti anak kecil? Anak kecil ini gimana? Anak kecil ini dia tidak tahu apa-apa. Bukan tidak tahu apa-apa. Dia tidak membanggakan diri karena dia masih kecil. Anak kecil ini tidak merasa diri hebat karena dia masih kecil. Anak kecil ini merasa dia tidak perlu ditinggikan, dia tidak perlu dibanggakan, dihebat-hebatkan karena dia tidak merasa itu. Itulah kerendahan hati. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus tadi melihat mereka rebutan mau duluan menyambut dia, mau di depan, mau urutan nomor 1, mau menyambut Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut juga dia yang mengutus aku. Itu alamat. Maksud Tuhan itu sama. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, bukan dengan meninggi-tinggikan diri, bukan dengan berdiri di urutan nomor 1, itu nggak ada hubungannya. Yang membuat seseorang besar atau cara Tuhan membuat seseorang besar adalah apabila dia melakukan pekerjaan yang besar. Apabila dia melakukan pekerjaan yang benar, maka dia besar. Apabila dia menyambut Tuhan, itu dia besar. Jadi, katanya menyambut anak kecil ini dalam nama Tuhan. Oh, ternyata bukan harus memberi makan 5.000 orang, bukan harus berjalan di atas air, itu yang terbesar. Tetapi melakukan apa yang baik. Oh, menyambut anak kecil ini dalam nama Tuhan. Dan mungkin ini akan berlaku untuk seluruh sehari-hari. Bukan cuma berdiri di paling depan, tetapi melakukan apa yang benar, menyambut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang terakhir, barang siapa yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Karena biasanya semua orang cuma memperhatikan orang-orang besar, orang-orang hebat. Kalau ada orang besar, ada pejabat, ada presiden, ada anggota DPR, MPR, wah dipuja-puja, ini bagus, dikasih tepuk tangan, disambut. Tapi Tuhan Yesus justru bilang menyambut anak kecil ini dalam nama Tuhan itu sudah sama seperti menyambut Tuhan. Berarti jangan menilai orang berdasarkan yang kelihatan, berdasarkan hal-hal dunia, tetapi menilai orang berdasarkan hal-hal yang rohani. Itulah yang Tuhan mau. Dan yang kecil ini
Mungkin cuma orang yang kecil juga yang mau menyambut. Ya kan? Kalau orang besar, orang semua mau sambut, supaya jadi ikut besar. Tapi kalau kecil, apa? Justru orang yang kecil juga yang mau menyambut orang kecil. Jadi Tuhan menaruh anak kecil itu di sampingnya supaya katanya sambut dia seperti menyambut Tuhan. Maka itulah kamu menjadi orang kecil, tapi justru yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Kok terbalik Tuhan? Yang terkecil jadi yang terbesar jadi yang terkecil. Karena maksud Tuhan, yang terkecil menurut manusia, tapi ternyata dia besar menurut Allah. Yang kecil dalam pemandangan penilaian manusia, tetapi dia akan besar di dalam penilaian Allah. Ini suatu pelajaran yang sangat mendalam bagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak berani lagi bilang saya lebih hebat, saya yang mau terdepan. Tidak berani. Dan kalaupun mereka melakukan suatu perbuatan yang hebat, nanti kita baca di kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul membuat mujizat, bagaimana mereka mengajar, mereka melakukan tanda-tanda, mereka berbahasa lidah, dan orang-orang diselamatkan. Tetapi mereka tidak berani meninggikan diri. Mereka ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa mereka harus menjadi yang terkecil, yang terendah. Demikianlah dia akan masuk kerajaan surga. Dan di dalam kerajaan surga itu dia akan menjadi yang terbesar. Kalian gimana? Mau jadi yang kecil atau yang besar? Secara rohani kita mau jadi yang terbesar. Secara duniawi tidak masalah kamu jadi kecil, sedang, besar, atau sangat besar. Tidak masalah. Asalkan secara rohani kamu besar. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Tolong berikanlah kami hikmat untuk memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang sudah dimengerti oleh para murid Yesus. Biarlah kami juga ikut mengerti bahwa yang besar di dalam kerajaan nanti adalah mereka yang masuk karena sudah bertobat dan percaya, dan yang kemudian merendahkan diri di hadapan-Mu, mengecilkan dirinya di hadapan-Mu, sehingga Engkaulah yang akan mengangkat dia dan menjadikan dia besar. Kami berdoa untuk pelayanan kami, supaya apabila kami melayani-Mu, kami pun tidak mencari pujian, dan apabila orang memuji kami, kami akan memberikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.